Oke. Masih semangat ya belajar aljabar? Walaupun agak susah gitu. Kita buka soal yang kemarin, soal pertemuan 3. Coba nih. Ini saya share dulu ke kalian. Untuk materi saya sudah share juga ya di ini, ada di e-learning juga. Ini soal yang kemarin. Ini yang pertemuan 4 dan Word. Pertemuan 4. Ini adalah Word-nya sih. Oke, kita bahas dulu untuk materi yang kemarin soal pertemuan ketiga jawaban. Sharing. Oke, di sini soal latihan pertemuan ketiga. Nah, jadi yang satu ini adalah kita mendefinisikan matriks tersebut dapat dikalikan atau tidak gitu, dapat terdefinisi atau tidak gitu kan. Karena cukup dari ininya saja, dari dari bentuknya saja kita bisa lihat dia dapat dikalikan atau enggak gitu, bisa ditambahkan atau enggak, sebenarnya seperti itu sih. Oke, untuk yang BA. Nah, yang BA ini jawabannya tidak terdefinisikan karena kalau misalnya kalian lihat dia adalah BA-nya adalah 4 kali 5 dikali 4 kali 5 ya. Untuk bentuk matriksnya. Nah, kenapa tidak sama? Karena untuk R-nya, kalau kalian ingat rumusnya kan MR dan M kali R dan N kali R gitu ya. Yang di bukan baris di kolom dan baris yang ininya tidak sesuai gitu, karena dia harus sesuai nih sebelah sininya. Yang sesuai nih. Sebentar mana sih? Oke, pulpen. Nah, yang sesuai itu harus sama yang di sininya. Selama dia nggak sesuai, dia nggak bisa, makanya tidak dapat didefinisikan. Yang C bisa, kalau kita lihat dari AC gitu kan. AC ditambah D. Nah, kalau misalnya kalian di sini AC tambah D, nah, yang AC berarti 4 kali 5 sama 4 kali C-nya berapa? 5 kali 2. Nah, ketika 5 kali 2 baru ditambah yang D. Jadi dia 5 kali. Yang D-nya adalah ini jadi jadi 4 kali 2 ditambah 4 kali 2 gitu kan. Ketika dikalikan jadi 4 kali 2, ketika ditambah D 4 kali 2 maka bisa ditambah, jadi dapat didefinisikan. Lalu yang E juga sama, tidak dapat didefinisikan. Yang D dapat didefinisikan, dan yang E juga dapat didefinisikan. Oke. Sini hapus ini. Oke, kalau kita masuk lagi, itu pernyataan berikut ini jika mungkin.
Kenapa? Jika mungkin karena ada satu soal yang tidak dapat dihitung gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang A adalah D ditambah E, tinggal kalian tambahkan aja. D ditambah E, lalu ini dikurangi, maka didapatkan seperti ini. Dan yang C, 2 dikali B, jadi kalau kalian ada matrix B ini, dikalikan 2 dulu, jadi 8 min 2, 0, 4. Nah, baru dikurangin C ini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Karena apa? 1 2 kali 2, yang satu adalah 2 kali 3. Gitu. Jadi tidak ada definisikan yang C. Lalu yang D. Yang D caranya seperti apa? Kalian bisa kalikan dulu baru ditranspos, atau ditranspos dulu baru dikalikan. Nggak jadi masalah, baru ditambah. Nah, ketika ditambah dia jadi bentuknya sama, jadi 2 kali 3 semua, maka dapat dikalikan. Lalu yang E. Yang E ini jadi matriks E kalian transpos dulu, yang E-nya juga baru dikurangi. Maka hasilnya seperti ini. Yang AB, nah ini apa namanya? Kalau kalian kalikan matriks A dan matriks B. Matriks B adalah bentuknya 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 dikali dengan 2 kali 2. Jadi hasilnya 3 kali 2 juga. Maka dapat hasilnya adalah matriksnya 12, 25, min 1, 5, 1. Lalu kemudian yang G. Nah, yang G ini kalian kalikan dulu yang BC-nya. Ketika BC dikalikan, baru kalian kalikan ke AB. Itu trace dari kalian D dan D transpose. Nah, yang D-nya kalian transpose terlebih dahulu, baru kalian kalikan. Ketika dikalikan, didapatkan hasil trace-nya adalah 61. Benar ya, 61 ya? Nggak salah nih, saya. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang nggak paham atau gimana? Oke, pertemuan keempat. Oke, kalau seandainya untuk selanjutnya adalah Pak, bagian nomor 2 F-nya boleh lihat lagi? Oke, sorry. Boleh. Nomor 2, iya. Yang 2 apa? F, Pak. 2 apa, sorry? F. 2 F. 2 F, oke. 2 kali 1. Ini Pak kan yang baris ke apa ya? Baris pertama, kolom kedua itu kan 3 kali minus 1 tambah 0. Kok hasilnya minus 1, Pak? 3 kali 1. 3 kali minus 1 tambah 0 kali 2. Kok hasilnya minus 1? Oh iya, benar-benar. Jadi kan iya. jadi Benar, aneh lihat jawaban kenapa salah. Oke, iya. Oke, iya benar-benar. Jadi salah ini kali saya, salah lihat di kertas saya juga kayaknya. Oke, terima kasih. Ini benar-benar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari soal AB ya. Nah, dari soal AB ini kan yang apa namanya? Yang kedua, baris kedua, maksudnya di satu tapi diletakkan di keduanya. Nah, itu jika dikalikan, nah satu ini berarti 3 kali apa namanya? 3 kali min 1 sama 0. Oh iya benar. Harusnya adalah min 3 sih. Harusnya saya min 3. Salah. Oke, terima kasih. Masih ada, Pak. Ya, mana lagi? Ada lagi? Kurang ngantuk itu saya. Itu yang 1 kali 4 tambah 1 kali 0, Pak. 1 kali. Oh iya benar-benar. 1 kali 4 ditambah 1 kali 0 ya. Ya. Oke, terima kasih. Bisa juga misalnya min 1.
Oke, kalau ini min 4 ditambah Ya. min 4 tambah 2, jadinya min 2 ya. Min 1 kali 4 tambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0, Pak. Oh iya, 4 benar. Oke, di sini min 4 waktu 2, min 1 kali 1. Ini berarti 1 ditambah, ini benar 5. Yang ini 1 kali min 1 ditambah 2 jadi 1. Benar. Udah benar, Pak. Sama. Benar. Oke. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Leode apa siapa yang koreksi saya? Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Pak. Iya. Pak, kalau yang nomor 2G itu 2G. Bukan 2H, Pak. 2H, iya. Oh, itu dapat angka 2, Pak. Ini dikalikan kan, kalau saya memang nggak langsung. Jadi gini, kan ketika kalian kan di sini kan ada matriks D di matriks D dikali matriks D transpose kan. Nah, Ya, Pak. 0,134. Nah, kalau kalian teruskan nanti langsung ke bawah. Apa intinya yang atas ke bawah, yang ke bawah bukan ke bawah ke atas gimana ya? Jadi satu ini ke bawah, lalu yang satu ini ke atas turun ke bawah, seperti itu. Yang ini juga ke bawah, makanya hasilnya seperti ini. Nah, ketika seperti ini, baru kalian kalikan kan? Nah, dikalikan kan karena 3 kali 3 berarti 3 kali 3 juga ya. Saya memang nggak sengaja ininya. Sebentar, kalau misalnya yang duanya kamu nanya yang ini kan ya? Iya, Pak. Oke, sebentar ya, saya ambil kertas saya dulu, sebentar. Saya ketinggalan kertas. Sebentar. Apa itu? Saya lagi ngajar dulu saya. Nah, oke. Kalau dari cara kelihatan saya, yang bisa kemungkinan besar saya juga salah hitung. Sebentar. Saya dulu ke bawah. Kalau di insert. Nah, di sini ada matriks 3 kali 3. Misalnya kalian seperti ini, lalu ada 1 kali 1 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 5 dikali 0 ditambah 2 kali 1. 1 kali 3 ditambah 5 kali 2 ditambah 2 kali 4. Min 1 kali 1 min 1 kali 5 ditambah 1 kali 2 min 1 kali min 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1. Ini min 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 4.
Nah, oke. Seperti ini, kalau misalnya kita coba kita hitung sama. Nah, kalau misalkan ini dikali ke sini, berarti kan 1 kali 1, 5 kali 5 sama 2 kali 2. Oke. 1 kali 1 berarti kan 1 ditambah 25 ditambah 4 ya. Iya, Pak. Jadi 30. Yang satunya. Lalu yang satunya lagi adalah min 1. Nah, di sini adalah min 1, ininya 0, ini adalah 2. Berarti kalau misal 2 tambah 0, 2 ditambah min 1 berarti 1. 1. Itu. Yang selalu yang sininya 1 kali 3 ditambah 5 kali. 1 kali 3, 3 ditambah 10 ditambah 8. 21. 21. Nah, yang selanjutnya di bawahnya lagi adalah min 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1, 0 ya. Oh, maaf saya kata. 1 kali 1 min 1, ini min 1 ditambah 0 ditambah 1, 0. Salah ya. Min 1. Bentar. Yang kedua di baris pertama. Oh, ini di sini. Min 1 kali 1, 0 kali 5, sama 1 dikali 2. Saya salah ya. Nah, kalau yang ini jadi 1. Lalu yang ini min 1 kali min 1, 1 tambah 0, 1 ditambah 1 jadi 2. Lalu yang kemudian yang ini 3 min 3 ditambah 4 tambah 4 ya, min 3 dikali tambah 0 min 3 ditambah 4 1. Kan? Lalu yang kemudian adalah 3 ditambah 10 tambah 8 21. Ya, lalu kemudian satu lagi adalah 3 min 1. Nah, berarti ini min 3 ditambah 0 min 3 ditambah 4 adalah 1. Seperti itu sih kalau saya jabarkan ininya secara lebih rincinya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah, Pak, itu aja. Oke. Yang Ya, saya share ulang ya. Yang G, Pak. Pak, nomor 2A. 2 apa? 2A. 2A. Iya. Ini? Iya, kalau ini tinggal ditambahkan saja. Misalkan D ditambah E Itu kan. yang kolom itu yang baris ketiga, kolom kedua kan 2. Oh, Kan di itunya 2 ditambah 1. oh iya. Jadi 3. 3. Oke, terima kasih. 4, ini 3, 4. Oke, baik. Ada koreksi bisa di 2A. Di 2A dan tadi di mana tuh? Di F ya tadi. Di F dan di H nggak ada. Oke. Ada lagi? Yang mendefinisikan paham ya? Cuman dilihat itunya doang kan, bentuknya aja. Selainnya 2G, Pak. 2G.
Selanjutnya. Saya terulang lagi. Tadi 2G ada hasilnya. Iya, bentar. Di 2G. Di 2G kenapa tadi siapa yang bilang? Saya Pak, hasil di BC itu agak beda sama punya saya. Oke. Di 2G. Hasil di BC sebelum A dikali BC. Dua. Gimana, sorry? Di 2. Dua yang 2 yang G, Pak. Oh, 2 yang G. Pak punya, Oh, ya saya punya 1, 15, 3, 6, 2, 10. Pak punya yang di bawahnya beda. oh 5, 2, 3. Bentar. Ya. Ini yang 2G. Nah, saya coba hitung dulu. Oke. Kalau punya kamu berapa bawahnya? Nah, saya kasih ini ya. Saya jabarin di sini ya. Yang G. Jadi pertama kita kalikan dulu si BC-nya. BC-nya adalah ya. Aduh. Nah, sekarang kita yang ke B. Ini BC. Nah, pertama B kali C dulu kan. Kita masukkan. Nah, jadi ini 4 dikali 1 ditambah min 1 dikali 3 plus minus ditambah sini minus. Oke, ditambah min 4 kali 4 ditambah min 1 dikali 1. Ini 4 kali 2 ditambah min 1 kali 5. Ini salah salah bentuk bawahnya, sorry. Ini jadi 2 kali 3. Jadi 4 kali 1 ditambah 1 kali 3 yang satunya 4 kali 4 tambah 1 kali 1
ini 4 kali 2 tambah 1 dikali dikali 0 kali 1 ditambah 2 kali 3 0 bisa ditambah 2 dikali 1 0 kali 2 ditambah 2 kali 5. Nah, dari sini baru nih hasilnya dapat nih. Nah, kayak seperti ini kan tadi ini 4 dikurangin 3 1. Lalu yang ini adalah 16 dikurangin 1 15. Ini benar yang bawahnya. Nah, lalu yang 01 ini kan kalau misalnya kamu dari sini ya. Nah, 0 kali 1 0 terus ditambah 2 kali 3 berarti 6. ya 6. Salah ya? Iya, tadi. Jadi harusnya 0 kali 1 tambah 2 kali 3, 6. 0 kali 4 tambah 2 kali 1, 2. 0 kali 2 ditambah 2 kali 5, 10. Oh iya, benar-benar. Oh iya, benar. Saya salah ketik. Catatan saya benar. Oke. Iya. Iya, seperti ini. Oke, terima kasih. Tapi jawabannya saya benar berarti ya? Jawabannya beda, Pak, karena B dikali C kan beda. Jadi seharusnya A dikali lagi sama BC yang udah diganti. Iya, benar. Jadinya kan ketika BC-nya sudah dikalikan, baru dikalikan ininya dikalikan sama A-nya kan. Entah. Oh iya. Kalau saya lihat Jadi, dari ini, entah, di catatan saya benar sih sama. Oke, salah di 6-nya doang. Iya, ada salah di 6-nya. Salah di sini. 153 dan 6 2 10 20 harus 6. Kalau misalkan di bawahnya berarti 6. Nah, kalau dari sini kali 3 sebentar ya, saya hitung dulu ya. Di kertas dulu.
Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo Pak. Pagi, iya nanti Pak saya telepon lagi ya Pak, sebentar ya, 1 jam lagi. Oke, ya. Sama dengan 3 kali 3. Nah, di sini 4 dikurangi 3. Oh, 3. Di sini 3 ditambah 0, 3. Lalu kita tambah 3. Ini 3 kali 15, 45 ditambah 0, 45. Lalu kemudian di 3 kali 3, 9 tambah 0, 9.
1 ditambah 12, 11. Terus selanjutnya ini ada min 15 ditambah 4, min 11. Lalu selanjutnya min 3 dikurangin 20, 17. Terus selanjutnya 1 kali 1 ditambah 6, 7. Lalu 15 ditambah 2, 17. Lalu 3 ditambah 10, 13. Oke. Gini ya, jadi benar kan? Sama sesuai sama kayak kamu. Nggak muncul pas share screen-nya. Ada lagi yang lain? Halo, testing. Ini kan? Halo? Nggak muncul pas share screen-nya. Share screen-nya, Pak. Suaranya nggak ada. Sebentar. Jangan-jangan saya yang salah. Oh iya, oke. Sorry, suaranya. Ulang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metrik dan bukan metrik tapi yang inverse-nya ya. Bentar, sebelum saya share. Nah, oke. Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang matriks dan inverse, lebih berbicara ke inverse atau keterbalikan. Nah, dalam strukturnya itu ada identitas, sifat inverse-nya. Nah, kita akan belajar tentang juga matriks yang dipangkatkan. Jadi kalau kayak 2 pangkat 2 jadi 2 kali 2 sama aja. Ada matriks juga, kalau misalnya ada 2 kali 2, berarti dia dikalikan 2 kali. Ada matriks polinomial. Matriks polinomial ini lebih bentuknya kayak memasukkan sebuah matriks ke dalam sebuah persamaan. Sama linear maksudnya. Lalu sifat-sifat sebenarnya transposnya sama, hanya tambahan aja. Tambahan ada, maksudnya tambahan dalam arti ketika dia ditranspos dalam bentuk inverse itu seperti apa. Seperti itu sih. Oke, selanjutnya. Oke, nah inverse sifat-sifat operasi pada matriks yang setelah kita ketahui ya. Kalau misalkan operasi matriks yang 2 kali 2 atau 3 kali 4 bisa gitu ya. Nah, yang maksudnya contoh di sini adalah tidak selalu benar bahwa ketika A dikali B itu sama dengan B kali A. Jadi ketika posisinya dia berubah, maka hasilnya pun juga berubah. Maksudnya hanya pengulangan sih, karena kan juga udah dapat ya yang dari materi sebelumnya. Jadi sifat materi untuk bilangan real A dan B selalu berlaku selalu berlaku A sama dengan BA gitu ya, yang disebut hukum kognitif perkalian. Tapi untuk matriks A dan B selalu tidak selalu setara. Nah, maksudnya menjadi ketaraannya seperti itu. Jadi di mana bilangan, maksudnya gini, BA ini adalah bentuk satuan metrik. Kalau yang A dan B ini adalah yang di dalamnya bilangan realnya.
Makanya untuk bilangan real A dan B selalu berlaku A, B, dan B itu sama. Tapi ketika dalam bentuk matriks A, B, dan BA itu tidak sama. Seperti itu. Karena apa? Karena jika kalian kalikan adalah A dikali B dengan B dikali A, hasilnya akan berbeda. Makanya ini hasil dari hasil kaliannya. Maka kesimpulan adalah matriks AB tidak sama dengan matriks BA. Itu. Ini sifat-sifatnya kurang lebih sama. Maksudnya kurang lebih sama, memang sama. Jadi kalau kalian ingat yang sebelumnya kita ada penjumlahan, ada lagi pengurangan gitu ya, dan ini juga ada perkalian. Dan ini ada tambahan lagi yang bawahnya adalah skala ya. Seperti itu. Yang ini skala. Oke, hubungan asosiasi pada matriks. Asosiasi itu yang sebenarnya sudah kalian kerjakan juga sama kayak kemarin. Ya, pendalaman lebih lanjut saja. Jadi kalau sesuai dengan dari sifat matriks yang C di atas, untuk diketahui adalah A mempunyai matriks 130 dan 241 dan B 4131 dan C 12 dan 03. Jika kalian lakukan A dan B, maka hasilnya seperti ini, dan BC adalah seperti ini. Nah, ketika kalian lakukan adalah A dan B dikalikan dulu atau BC dikalikan dulu, maka hasilnya juga akan sama. Itu maksudnya. Lalu matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah disebut matriks 0 atau matriks, sebuah matriks yang dinyatakan sebagai 0. Jadi ya matriks 0 di sini 0 semua gitu ya. Nah, matriks 0 ini kenapa bisa jadi matriks 0? Karena dia memang pada pengoperasiannya menjadikan dia menjadi 0 seperti itu. Nah, jika jika untuk melihat sebuah ukuran pada matriks 0, maka adalah 0 M kali N. Untuk matriks 0 M kali N. Dan jika A adalah matriks sembarang dan 0 adalah matriks 0 dengan ukuran sama, maka jelas ketika sebuah matriks ada sebuah contohnya kayak matriks ini ditambah ada A-nya itu matriks juga, isinya sembarang ya. Maksudnya contohnya kalau yang 0 ini 0 semua, kalau yang A itu 1 semua. Nah, maka hasilnya ketika A ditambah 0 sama dengan tambah A sama dengan A, maka hasilnya si A itu sendiri. Atau kalau misalnya A ditambah 0 tambah 1, ya berarti ya 1 gitu. Dalam persamaan matriks 0 memainkan peran yang sama dengan bilangan 0 pada persamaan numerik gitu kan. Makanya juga ketika di numerik pun juga sama. Ketika A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A dengan A. Seperti itu. Diketahui bahwa beberapa parametrik untuk bilangan itu tidak berlaku untuk matriks, maka kita dapat mengasumsikan bahwa semua sifat real 0 berlaku untuk matriks 0. Sebagai contoh, perhatikan dua hasil standar dari matriks real 0 berikut ini. Nah, jika kalau misalnya jika dan A B sama, maka A tidak sama 0 dan maka B sama dengan C disebut sebagai hukum pembatasan atau cancellation law. Nah, maksudnya seperti ini. Jika pada suatu hasil pengkalian A dan B sama dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Jadi intinya jika suatu hasil A dan B sama dan dan maka B sama dengan C, maka A itu bukanlah 0. Maksudnya gini, ketika sebuah hasil dari A dan A B itu adalah 0 dan B itu sama, belum tentu juga kalau A itu adalah 0 gitu. Jadi tergantung dari perkalian yang dihitung gitu. Jika A sama dengan, maka paling tidak satu faktor pada ruas kiri adalah 0. Maka di sini disebutkan jika A sama dengan 0, maka paling tidak satu faktor pada ruas kiri adalah 0. Jadi untuk mendapatkan 0 ini otomatis butuh perhitungan gitu ya. Maksudnya ada proses hitungnya. Nah, salah satu syaratnya itu salah satu faktornya ruas kirinya paling nggak harus ada 0, maka dia akan menjadi 0 seperti itu.
kalau misalnya A dikali sama 0 dan 0 dikali ada sama dengan A. Seperti itu. Lalu ini matriks identitas. Nah, matriks identitas ini yang seperti kita sudah ketahui sudah sudah kita ketahui bentuknya seperti matriks Gaussian. Di dalam matriks ini kan matriks identitas gitu. Matriks identitas itu sendiri adalah bentuknya dia mempunyai satu utama dan satu utama di bawahnya terus di kanan. Jadi sama kayak matriks Gaussian. Yang 2 kali 2 ada seperti ini, 2 kali 3 seperti ini, 4 kali 4 dan seterusnya akan selalu seperti ini untuk matriks identitas. Di sini ada yang mau ditanya? Jelas ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau untuk identitas ini adalah 1010 itu aja. Dan jadi matriks identitas memainkan peranan yang sama dalam aritmatika matriks bagaimana peranan bilangan satu dalam hubungan numerik gitu. Nah, kalau misalnya ada sebuah matriks identitas, misalkan A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika A dikali 1, ya karena bilangan 1 nggak perlu ditulis gitu. Seperti matriks sebelumnya kan. Kalau misalkan ada sebuah ada sebuah bilangan atau misalnya variabel gitu ya, ada angka satunya tidak ditulis, ini saja kolom misalkan variabel, tapi kalau bilangan tetap ditulis seperti itu. Lalu masuk ke inverse. Jika A adalah matriks bersangka dan jika terdapat matriks B yang kurang sama sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA sama dengan inverse, maka A disebut dapat dibalik atau invertible dan B disebut sebagai inverse dari A. Jika A tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks singular. Maksudnya sih jadi contohnya ini adalah matriks A. Nah, ketika matriks A itu dalam arti di inverse katakan seperti ini. Dan ketika dia dikalikan untuk mengetahuinya bahwa D ini bisa dia itu mempunyai inverse atau enggak gitu. Maka caranya adalah dari matriks yang awalnya dikalikan ke matriks yang di inverse-nya, maka didapatkanlah identitasnya. Nah, ketika didapatkan maka dia dinyatakan sebagai maksudnya dia dinyatakan sebagai matriks yang dapat memiliki inverse gitu ya. Dan yang B-nya invertible, dan jika seandainya dia tidak mempunyai inverse berarti disebut singular. Gitu. Nah, ini contohnya kayak seperti ini, matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, contohnya ada matriks A dan matriks B seperti ini. Nah, ketika dia dikalikan di kolom sembarang, ketika dikalikan 0, maka hasilnya 0 karena dia punya 0. Kenapa disebut dibilang matriks inverse? Tidak memiliki inverse karena sebuah matriks yang ketika dikalikan atau misalnya dikalikan AB, dia tidak membentuk suatu matriks identitas gitu. Oke, sifat-sifat inverse. Nah ini jika B dan C keduanya adalah inverse dari matriks A, maka B sama dengan C. Seperti itu intinya. Nah, jika A dapat dibalik, maka inverse-nya dinyatakan dengan simbol A-1. Jadi kalau misalnya A minta dengan I dan saya harus I juga. Dan jika min-1 dikali A dengan I juga sama. Seperti itu. Lalu matriks 2 kali 2. Nah, ini juga kalian pernah pelajari di SMA biasanya. Diketahui adalah matriks A 2 kali 2. Dan bagaimana cara mengukur inverse-nya gitu.
kedua lalu cepat A dikali D dan itu jangan dikali D min C min B min A seperti itu. Simpelnya cara ngitungnya sebenarnya tinggal kalian balik aja, ukurannya kan sama A B C, balik aja sama D tambah ini seperti itu. Jadi ketika itu tinggal dimasukin aja, dimasukkan angkanya, maka kalian bisa dapat menghitungnya. Lalu dan jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik dengan ukuran sama, maka AB dapat dibalik. Jadi kalau misalkan kalian, jadi di sini mendefinisikan penghitung matriks itu kalian bisa kalian kalikan dulu, baru kalian inverse, atau kalian inverse dulu satu-satu baru dikali, tapi dibalik dikali bukan AB tapi dikalinya BA. Contohnya seperti ini. Nah, jika diketahui adalah matriks A dan matriks B adalah 1, 2, 1, 3 dan 3, 2, 2, 2 dan AB adalah ini sudah perkalian 7, 9, dan 8. Maka kalau misalnya kalian cari matriks inverse-nya dapat seperti ini 3 min 2 1 1 dan yang B inverse-nya adalah 1 min 1 1 3 per 2. Nah, jika kalian dikalikan dalam arti dikalikan dulu baru di inverse, maka seperti ini. Dan kalau kalian kalikan balik, bukan dibalik sih, maksudnya B-nya di depan baru A-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi inverse AB sama dengan inverse B dan inverse A tanpa suatu matriks. Nah, maka suatu matriks jika A adalah matriks tujuh angka dan RS adalah integer, maka matriks A dengan pangkat R-nya dan matriks A dengan pangkat S-nya tinggal kalian tambahkan aja pangkatnya. Kalau seandainya ini berarti dikali seperti itu. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse dapat dibalik, dan maksudnya seperti ini. Ketika A inverse, ketika kalian diinverskan kembali, maka hasilnya kan ke angka semula seperti itu. Ini sifat-sifatnya. A yang dapat dibalik dengan N sama min 1 sama dengan A min 1 pangkat N, dan untuk N adalah 0, 1, 2. Dan pangkat 0 sembarang, matriks A dapat dibalik dan A 1 sama dengan A min 1. Oke, selanjutnya maka suatu matriks yang tadi saya buat contohnya nih, saya masuk ke contoh lebih mudah. Nah, kalau misalnya diketahui adalah matriks A ini dan matriks A inverse adalah ini, nah ketika A pangkat 3 berarti A dikali 3, A dikali A dikali A dikali A, maka seperti ini. Kalian bisa kalikan kedua dulu, tapi sisanya boleh dikalikan lagi, nggak perlu langsung 3 kali 3 ini. Dan lalu yang A min 3 gitu ya. A min 3 sama dengan A dikali A inverse pangkat 3 seperti itu, berarti dikali lagi hasilnya seperti ini. Oke, polinomial ini juga sama. Yang perlu di highlight sebenarnya cuma intinya sama, tinggal kalian masukkan aja. Misal diketahui sebuah fungsi Px ada 2x2 dikali 3x ditambah 4, dasarnya dari ini. Tinggal kalian substitusikan, kalian masukkan, berarti 2 dikali matriks A ditambah 3 kali matriks A ditambah 4. Nah, kenapa ada matriks identitasnya sesuai dari rumus definisinya, dengan I adalah matriks identitas M kali M jika dijabarkan dengan kata-kata adalah matriks M kali M yang diperoleh ketika X pada 1 dideskripsikan dengan A dan A0 dibandingkan dengan A0. Jadi ketika ada suatu bilangan dia tidak ada variabelnya,
hanya 4 doang, berarti dia perlu ditambahkan identitasnya, yaitu ditambah 110. Maka tinggal kalian kalikan dulu, dipangkatkan dulu, dikali 2, setelah itu baru dikali 3 ininya, terus tambah 4, baru hasilnya akan didapat seperti 92013. Nah, sifat transposnya juga sama, kurang lebih. Kalau transposnya tinggal seperti sama yang saya bilang, transpos tinggal diinverskan aja gitu. Keterbalikan suatu transpos jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpos juga dapat dibalik. Maka bisa dibilang kalau misalnya ada bentuk A transpos terus dikali diinvers, maka sama dengan kalian boleh melakukan pengoperasian diinverskan dulu baru di transpos, juga sama seperti itu. Ada yang mau ditanya? Oke, sifat transpos seperti ini. Nah, contohnya pembuktian keterbalikan transpos ya. Nah, jika sebuah matriks A adalah ini, min 5, dan min 3 adalah 1, dan jika didapatnya adalah tinggal turun ke bawah aja. Ketika diinvers, maka didapat seperti ini. Nah, ketika inversi transpos seperti ini, ataupun dibalik juga sama juga gitu. Misalnya kalian transpos dulu baru diinvers, maka hasilnya sama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, seperti biasa, kita berapa kali ya? Bentar lagi mau belajar UTS ya. Jangan lupa dipelajari soal-soalnya, karena saya akan menguatkan soal-soal dari situ, enggak dari soal-soal yang pernah saya kasih, enggak kasih yang lain-lain. Dan ini sharing. Oh iya, silakan. Masih kecilan ya suaranya? Maaf nih, saya baru baca chatnya. Halo? Halo. Halo Pak. Kecilan? Udah Pak. Oh, udah. Mungkin tadi ininya putus headset saya putus. Filenya nomor 4. Yang nomor 4 sudah saya kasih ya ininya. Ada di di chat. Nanti saya masukin ke ini juga soalnya. Saya coba masukin ke mana? Ke e-learning. Ada yang mau ditanya untuk yang materi hari ini? Kalian bisa lihat screen saya nggak? Dari buka web. Ya Pak. Enggak, Pak. Oh, kelihatan ya. Salah deh. Stop dulu sebentar. Passwordnya kelihatan itu. Jabar, oke, ya udah saya upload juga. Saya upload materi juga. Oke, ada yang mau tanya, paham semua? Paham Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau masih banyak pengulangan dari materi-materi sebelumnya, hanya kayak ya, kalau saya latihan.
ada yang beli bukunya Anton Sore. Beli nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa, beli nggak beli juga nggak apa-apa. Karena memang kalau saya lihat bukunya ini bisa dibilang dia nggak dikasih mendefinisikan itu, tapi contoh soal dulu tempatnya di urutan bukunya gitu. Contoh soal contohnya dulu dikasih, baru didefinisikan seperti itu. Kalau kalian belum bukunya, berarti kita akan ada UTS di ini ya, di November kalau nggak salah. Ini pertemuan keempat, kelas 3, akhir November berarti kita UTS. Oke. Nanti kalian kerjakan dulu soalnya. Nanti saya upload di e-learning deh. Maksudnya saya mau ganti email 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 buat tugas ya. Kayaknya kepenuhan emailnya. Sama satu lagi, tolong untuk saya melihat beberapa. Tolong di fotonya dimasukin ke file ininya ya, file Word-nya gitu ya. Kalau memang ini masukinnya ya ke soalnya gitu, kalau di bawahnya jawabannya, kalau memang kalian agak sulit nulisnya di di Word gitu. Oke, ada lagi mau ditanya? Kita masih agak lama sih. Kalau nggak ada yang mau tanya, kok saya tutup kebetulan hari ini. Oke, kosong, nggak ada yang nanya. Pak. Iya. Tadi di polinomial matriks kekecilan, Pak. Oke, polinomial matrix ya. Polinomial matrix. Begini. Bentar, coba sharing dulu. Biasa. Lalu sharing. Nah, matriks polinomial ini jadi gini. Matriks polinomial punya definisi adalah ini adalah rumusnya gitu ya. Kalau kalian rumusnya adalah Px sama dengan A0 min A minus A1x dan AN dan AN. Maksudnya untuk yang X-nya ya, selanjutnya. Nah, kalau misalnya dicontohkan, dimasukkan di rumus, dari sini cuma di highlight, saya highlight adalah yang seperti ini. Maksudnya untuk yang A0 ini, kalau misalnya dia kan diketahui adalah matriks A dimasukkan atau disubstitusikan pada persamaan fungsi Px. Nah, tinggal dimasukkan aja sebenarnya. Jadi kalau seandainya dia ada pangkatnya, berarti kalian pangkatkan dulu baru kali, atau kalian kali dulu baru kalian kali pangkat lagi juga boleh, nggak apa-apa. Itu bebas saja. Yang paling saya lihat ada di sini di 4i-nya. Kenapa dia di 4i? Karena dia tidak mempunyai matriksnya. Maka ditambahkanlah matriks identitas. Nah, matriks identitasnya adalah seperti ini. Nah, matriks identitas ini apakah harus 2x2 ataukah boleh 3x3, tergantung dari matriks sebelumnya. Kalau matriksnya sebelumnya adalah 2x2, yang A-nya ini berarti di sini adalah 2x2. Kalau ini dia 3x3, 3x3 juga di sini. Jadi tergantung dari soalnya, matriks soalnya juga ya, Pak? Iya, betul. Dia tergantung mengikuti benar. Ya. Karena dari dia mengikuti dari matriks sebelumnya, dari awalnya kalau soalnya 2x2.
bilangannya bilangan juga maksudnya, tapi bilangan yang apa ya, bukan single, intinya single lah gitu ya, yang cuma hanya 1, 2 pecahan. Nah kalau ini adalah yang kita maksudkan bilangan matriks saat ini, itu yang disebut matriks polinomial. Seperti itu aja. Ini juga sama, transpose juga sama. Hanya transpose tambah inverse itu aja. Seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah ini, kalau nggak ada yang boleh tanya, boleh tanya materi juga atau yang lain. Tidak, Pak. Mau tanya-tanya apa ya? Kalian berarti kuliah sampai sini nggak? Sampai malam nggak? Maksudnya jamnya pagi doang kah atau sampai siang doang kah? Pagi doang, Pak. Pagi. Oke, jadi per hari Senin itu pagi, misalkan Senin itu cuma ini doang gitu, apa namanya, aljabar aja, besoknya apa gitu ya. Seperti itu. Kalau Senin itu dari pagi sampai sore, Pak. Kalau Selasa sampai duhur, Rabu juga sampai duhur gitu, Pak. Oke. Oh, jadi kurang lebih sampainya sampai zuhur ya. Iya. Iya. Dulu kegiatan kalian apa nih? Setelah ngerjain tugas ya, banyak tugas. Oke, kalau memang seperti itu. Ada lagi? Tidak, Pak. Oh iya. Apa ya? Kalau seandainya nih kayak ada apa ya, kayak training class gitu dari kampus, kalian suka ikut nggak? Apa, Pak? Kurang jelas tadi suaranya, Pak. Training kayak apa namanya, kayak training class gitu. Jadi kalau misalnya ada, misalkan nih kampus ngadain apa ya namanya, ngadain training tentang contohnya yang simpel-simpel kayak tentang membuat web atau membuat web dengan WordPress, itu kan simpel banget tuh. Ataupun yang lainnya apa, belajar membuat web dengan Laravel gitu. Selama ini ada nggak? Belum ada. Belum ada. Oke. Pak. Mungkin perlu lumayan penting buat kalian ke depan nanti sih, seperti itu. Iya, Pak. Mungkin coba nanti saya tanyakan, saya usulkan. Karena ya emang saya lihat untuk next depannya ya, modal ketika kalian sudah lulus ya perlu ada kemampuan yang dimana memang di atasnya nggak harus di tempat kuliah sih. Dikasih bahannya dulu, coba sendiri. Jadi kalau pakai WordPress juga simple, kalian bisa buku atau online ataupun yang lain-lainnya, atau kan juga bisa bikin portofolio kalian sendiri. Jadi mulai sekarang nih, sebelum kalian nanti lulus yang kelas regulasi ataupun yang matrix gitu ya, kalian bisa apa namanya ya, bisa bikin portofolio dalam bentuk web, isinya apa yang bisa buat web, ataupun pernah buat web, ataupun pernah apa namanya yang tentang jaringannya ataupun yang lain-lain, seperti itu sih. Ataupun kalian juga pasti perlu juga belajar internet marketing, bagian cara pakai Google Trend, Google Analytics, lumayan juga. Seperti itu sih. Ya mungkin coba nanti
juga bisa kerja sama dengan beberapa instansi yang lain. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti saya, kalau belum ada kabar dari saya untuk email kemana, berarti kirim ke itu aja ya. Tapi untuk nanti saya lagi coba mau buat dulu sih. Palingnya nanti saya minta Mas Agung sih paling ke yang lain. Mungkin di hari Rabu atau hari Kamis ya. Nanti kan minggu depan cuti bersama ya. Di hari Rabu atau Kamis saya infoin. Soalnya kalau nggak itu saya suka kerjaan saya banyak, jadi suka lupa gitu kalau misalnya bukan hari libur. Oke, saya akhiri perkuliahan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sukses semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Ja. Makasih, Adit. Sarapan. Ini udah.